Selamat pagi, saya Antonius Beni Ulmadananta dari Universitas Kristen Satya Wacana, Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari Prodi Manajemen. Dengan NIM 21-2023-09 akan mempraktekkan cara presentasi yang baik dan benar. Untuk materi yang akan saya bawakan pada pagi hari ini adalah karakteristik komunikasi yang baik dan benar. Pertama-tama, saya akan membacakan atau memberikan pengertian komunikasi. Secara etimologi, komunikasi berasal dari dua kata dalam bahasa Latin. Komunis yang artinya kesamaan dan komunikat yang berarti menyamakan atau membuat sama. Dari kedua kata ini, kemudian digabungkan menjadi kata komunikatus yang artinya berbagi, menerima atau mengambil bagian. Oleh para ahli bahasa, arti berbagi pada komunikasi merujuk pada berbagai arah. Karakteristik komunikasi yang efektif. Kita semua bisa berkomunikasi dengan orang lain lewat berbagai cara, seperti bertatap muka langsung atau menggunakan media lain seperti alat komunikasi atau surat elektronik. Meski demikian, apakah kita bisa berkomunikasi efektif dengan orang lain? Jawabannya belum tentu. Agar bisa berkomunikasi dengan efektif, maka harus diketahui dulu karakteristik dan komunikasi efektif itu sendiri yang bisa dilihat dari berikut ini. Semua informasi yang artinya komunikasi yang efektif bisa terjadi jika sesuatu informasi dari seseorang bisa didapat atau diterima seluruhnya oleh lawan bicara. Jadi agar lawan bicara bisa mendapatkan seluruh informasi yang diharapkan oleh sang pembicara, maka sang pembicara harus memaparkan semua dengan jelas dan tepat. Penyampaiannya pun pesan yang lengkap bisa meminimalisir salah paham dan mengurangi pertanyaan dari lawan bicara, sehingga komunikasi bisa lancar tanpa hambatan. Dan yang kedua adalah tidak bertele-tele. Selain penyampaian pesan harus lengkap, agar komunikasi efektif bisa terjadi, maka penyampaian pesan itu haruslah tepat sasaran, atau dengan kata lain singkat dan jelas tanpa bertele-tele. Yang ketiga ada tidak ambigu. Ambigu sendiri bisa diartikan sebagai bermakna ganda. Penyampaian yang bermakna ganda bisa membuat lawan bicara salah paham, dan itu bisa membuat komunikasi terjalin dengan baik. Komunikasi efektif bisa terjadi jika ambiguitas bisa meminimalisir, sehingga lawan bicara tidak bingung tentang apa yang ingin disampaikan oleh sang pembicara. Yang keempat ada penggunaan kata yang tepat. Gunakanlah kata yang tepat dan dimengerti oleh semua orang. Jangan menggunakan kata yang hanya dimengerti oleh orang tertentu saja. Dengan menggunakan kata yang jelas dan dimengerti oleh semua orang, salah paham bisa diminimalisir. Sebagai contoh, ketika berbicara dengan orang awam, jangan menggunakan kata-kata ilmiah atau bahkan menggunakan istilah hukum yang belum tentu dimengerti oleh lawan bicara. Selain itu, gunakan pula kata-kata yang sopan dan tidak menyinggung perasaan lawan bicara. Kemudian yang terakhir, ada peduli dan menghargai orang lain. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang bisa terjalin di antara dua belah pihak, bukan sepihak saja. Karena itulah, dalam komunikasi, sebaiknya seseorang memperdulikan tentang latar belakang lawan bicaranya, seperti suku atau agamanya. Jangan sampai lawan bicara merasa tersinggung dengan apa yang dibicarakan. Karena hal itu hanya membuat komunikasi jadi sulit terjadi. Elemen-elemen yang membuat komunikasi menjadi efektif. Hanya menyampaikan pesan saja tidak cukup. Itu harus memenuhi tujuan. Dengan mengingat ini, mari kita bahas elemen-elemen yang membuat komunikasi menjadi efektif. Yang pertama, pesan yang jelas. Pesan yang jelas, pesan yang ingin disampaikan pengirim harus sederhana, mudah dipahami, dan disusun secara sistematis untuk mempertahankan
kebermaknaannya. Kemudian yang kedua ada pesan yang benar. Informasi yang dikomunikasikan tidak boleh samar atau salah dalam arti apapun. Itu harus bebas dari kesalahan dan kesalahan tata bahasa. Kemudian yang ketiga ada pesan yang lengkap. Komunikasi adalah dasar pengambilan keputusan. Jika informasinya tidak lengkap, dapat menyebabkan keputusan yang salah. Yang terakhir ada pesan yang tepat. Pesan yang dikirim harus pendek dan ringkas untuk memfasilitasi investasi langsung dan mengambil langkah yang diinginkan. Kemudian selanjutnya ada hambatan yang melibatkan latar belakang orang. Orang-orang memiliki latar belakang yang berbeda, misalnya budaya, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan lain-lain. Atribut-atribut ini sangat mempengaruhi efisiensi proses komunikasi. Ini melibatkan hambatan terkait berikut. Orang menolak untuk memahami atau berubah pikiran ketika mereka telah menetapkan pandangan mereka tentang topik tertentu. Sikap mereka menghalangi tujuan komunikasi. Yang kedua ada perbedaan demografis, perbedaan usia, generasi, jenis kelamin, status, tradisi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada kurangnya pengalaman atau perspektif umum. Pengalaman seseorang mengembangkan perspektif mereka dalam melihat sesuatu dengan cara tertentu. Perspektif ini bervariasi dan dari orang ke orang. Yang terakhir ada melompat ke kesimpulan. Beberapa orang kurang sabar dalam mendengarkan orang lain dan sering melompat ke kesimpulan di antara komunikasi, sehingga mengabaikan motif pesan. Dan kemudian yang terakhir adalah 5 tujuan komunikasi. Yang pertama adalah didengar. Membuat pendengar mendengarkan apa yang kita katakan atau melihat apa yang kita tunjukkan kepada mereka. Dan tujuan yang kedua adalah dipahami. Membuat pendengar memahami apa yang mereka dengar atau lihat. Berikut tujuan yang ketiga adalah disetujui. Disetujui di sini membuat pendengar menyetujui apa yang telah mereka dengar atau tidak menyetujui apa yang kita katakan, tetapi dengan pemahaman yang benar. Kemudian yang keempat ada yang diikuti. Diikutinya di sini membuat pendengar mengambil tindakan yang sesuai dengan maksud kita dan maksud kita bisa mereka terima. Ini yang terakhir ada direspon. Direspon adalah memperoleh umpan balik dari pendengar. Ketika pembicara sedang berbicara, mereka sangat ingin direspon dan mendapatkan umpan balik dari pendengar-pendengarnya agar komunikasi tersebut bisa berjalan dengan baik. Sekian materi dari saya, materi yang bisa bawakan dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih.